Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer sesi Senin 2 dari kelompok 28. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya Ternika Rizkat Persodang dengan NPM 21102 dan rekan saya. Saya Deglobi Ramadhani dengan NPM 21061. Berikut adalah presentasi dari laporan yang telah kami kerjakan. Ya, selanjutnya kali ini saya mau menjelaskan tentang analisis simulasi alur produksi meja pada mebel Joko menggunakan software LabSim. Untuk pendahuluannya, yang pertama yaitu Mebel Joko itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Terus pengertian dari produksi ini sebuah kegiatan inti dari sebuah perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk melakukan kegiatan produksi, bahan bakunya yaitu merupakan bagian unsur yang paling penting untuk diolah. Terus pengertian dari simulasinya yaitu suatu sistem yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata yang penuh ketidakpastian dengan menggunakan metode tertentu atau model yang menggunakan penggunaan komputer untuk mendapatkan solusi. Eh, Produk yang dihasilkan dari Mebel Joko itu yaitu meja. Proses pendistribusian produk tersebut hingga ke seluruh Pulau Jawa. Terus permasalahannya yaitu belum memenuhi permintaan secara optimal. Hal itu disebabkan karena banyaknya kurang efektif dalam proses produksi. Jadi perusahaan Mebel Joko itu berupaya untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan melakukan simulasi proses produksi untuk mengetahui proses produksinya itu lebih optimal. Terus setiap konsumen itu kan menginginkan produk yang berkualitas dengan apa? Sedangkan produsen tentu saja harus memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Dengan kata lain, yang dibutuhkan oleh produsen dengan menghasilkan sejumlah produk haruslah sebanding dengan jumlah produk yang diinginkan oleh konsumen, tanpa konsumennya harus menunggu. Tujuannya adanya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bahwa kegiatan dan meminimalkan waktu produksi. Serta manfaatnya yaitu dapat memahami cara menggunakan software FlexSim dalam menyelesaikan suatu studi kasus agar lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus data yang mau dilakukan penelitian yaitu terdiri dari data layout lantai kerja, data kegiatan stasiun kerja, data material handling, sama data waktu pengamatan. Terus ini terdapat data pengamatannya yaitu terdiri dari perakitan meja sama inspeksinya. Terus ini ada flowchart. Terus untuk penjelasan flowchart ini dimulai pada tahap awal dari seluruh proses penelitian. Terus studi pustaka ini dilakukan dengan cara membaca kepustakaan atau literaturnya. Terus di lapangan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan objek di Mebel Joko. Terus perumusan masalah yaitu kurang optimalnya proses dalam pembuatan produk meja. Terus ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Batasan masalahnya diberikan agar permasalahannya itu tidak melebar terlalu jauh. Terus manfaat penelitiannya yaitu kegunaannya hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Terus tujuannya yaitu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya. Pengumpulan datanya itu tadi ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja,
data material handling, dan data waktu pengamatan. Terus pengolahan datanya yaitu menggunakan software FlexSim, terus verifikasi, validasi, sama terus hasil dan pembahasan. Untuk verifikasi untuk gunanya untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Terus validasi itu untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antar individu. Terus kesimpulannya itu analisis yang dapat dari pencarian solusi optimal yang telah dilakukan. Sudah selesai itu tahap terakhirnya. Terus ini hasil dan pembahasannya eh, saya lewati. Terus ditemukan analisis outputnya didapatkan jumlah produk terbanyak yaitu yang masih diproses ada produk meja dengan kayu mahoni sebanyak 331 produk. Terus eh, lanjut ke langsung kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya mengenai analisa kemacetan, bottleneck, dan produktivitas stasiun kerja packaging produk meja pada mebel Joko terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja. Untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja. Untuk produk meja pada mebel Joko menggunakan software Flexim yaitu mengeluarkan output simulasi dari pemasaran model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle dan proses time. Dari stasiun kerja tersebut diketahui bahwa jumlah produk terbanyak ada pada meja dengan kayu mahoni sebanyak 331 produk dan telah diketahui bahwa mesin packaging 2 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase sebesar 0,11% dan persentase processing sebesar 99,89%. Hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan yang disebabkan oleh kementerian yang kurang sesuai, menyebabkan downtime yang berakibat adanya bottleneck. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur terjadi pada proses inspeksi sebesar 44,5%. Terus dengan demikian bahwa hal yang harus dilanjuti yaitu pada proses meja dengan motion komponen yang kurang sesuai. Terus saran untuk penelitian ini yaitu mencoba skenario dengan menambah stasiun kerja packaging atau dengan menambah sumber produk lebih banyak lagi sehingga dapat diketahui skenario mana yang paling tepat untuk mengurangi terjadinya bottleneck. Sekian penjelasan saya. Nanti penjelasan software dapat dijelaskan oleh partner saya. Kemudian kita menuju ke pengaplikasian software, di mana kemarin kita sudah melakukan asistensi layout, dan ini adalah orientasi C, yaitu pertama kita source, lalu view 2, lalu kita pergi ke prosesor satu lagi, kemudian kita ke conveyor. Ini conveyor, stack conveyor, sama curve conveyor. Nah, untuk curve ini kita bisa otak-atik. Bentar. Nah,
Filenya udah, lalu kita ke source lagi sebagai sumber palet, kemudian dua buah combiner, zoom out dulu, source lagi dua, salah, Q2, lalu dua buah rak, dan max vehicle. Oke, lalu di sisi atas ini itu ada dispatcher, lalu ada operator, task executor, dan juga transporter. Setelah saya lakukan pergantian nama seperti sumber kayu gajah dan lain-lain, kita hubungkan semuanya dengan memakai rantai A, mengikuti alur produksinya. Hubungkan menggunakan rantai A satu persatu. Meja 3 perakitan meja, balik perakitan meja, meja menuju ke inspeksi, inspeksi ke arah, lalu ke sini, nah, kita rapikan terlebih dahulu, dan memakai rantai S, lalu kita hubungkan dispatcher, rantai A, dispatcher ke operator, kan rantai A, dispatcher ke operator, dan dispatcher ke atas eksekutor, dispatcher ke transporter, dan kita hubungkan dispatcher dengan fixed resource-nya menggunakan rantai S, dispatcher dengan kayu jati,
dan dispatcher dengan kayu ini, dispatcher dengan mesin packaging 1, lalu dispatcher dengan mesin packaging 2. Inilah layout yang sudah dibuat. Lalu kita masuk ke sumber file ini, trigger, ration. Jangan di sini dulu, kita ke source. Sini interarrival time, interarrival time box, apply. Kita apply aja dulu. Plus, ini kita hapus dulu aja yang tadi. Plus, condition plus, set item type by percentage karena ada dua. Yang satu ini 60 dan yang bawah itu 40. Lalu kita klik plus ini, visual, lalu set color by case. Lalu karena ada dua, kita kasih dua ya, defaultnya 1 dan 2. Sini color pink sesuai dengan sudut garis. Sini color blue. Kalau udah kita klik apply, lalu kita buka dulu. Lalu kita port by case. Ini ke port 2. Port 2 ya seperti ini. Kita klik apply. Terus apply. Klik OK. Sebelumnya kita tulis 600 karena tadi 60%. Klik ke flow. Selanjutnya kita centang. Jangan lupa kita apply. Kita klik OK. Sini juga sama kayak mainnya, tapi ini kita ganti 400 karena 40%. Kita klik apply. Flow, start spot, apply, lalu OK. Nah, kemudian untuk proses infeksi, dan kita ke ini perakitan meja. Ini saya sudah menyiapkan yang datanya, sistemnya. Jangan lupa diganti get stream current. Kita klik apply, klik OK. Ntar masih remote, kemudian saya inspeksi juga sama. Apply, OK. Kemudian kita lihat di conveyor ini apakah arahnya sudah benar atau belum. Kemudian kita setting conveyornya. Ini arahnya sudah benar ke sini. Oke, ini juga sudah benar. Jadi menuju ke mesin packaging, bukan ke sini kembali. Kita pakai decision point di sini, di sini.
dan juga di sini decision point ya. Decision point 2 kali plus lalu kita klik on continue ya, terus lagi, kemudian send item by case kita tambahkan jadi 2. Lalu untuk yang case pertama yang default dulu, kita ke destinasinya itu kita ini ya, ini ya, model NTP2, ini juga model NTP2 ke NTP3. Kalau sudah, jangan lupa diklik apply, lalu kita klik OK. Kemudian kita ke ini, si sumber palet. Ini tetap enter arrival time, lalu ini kita ganti ke palet. Jangan lupa diklik apply. Lalu kita ke klik OK. Kemudian kita ke mesin packaging 1 dan 2. Ini terus 60 apply, kita ke combiner ini. Sebentar kok muncul. Untuk mesin packaging ini, combinernya kita tulis 4. Ini 60, apply, langsung kita klik OK. Mesin packaging 2 juga sama, tapi ini juga 60. Ini juga 4, kita klik OK. Kemudian ke gudang sementara 1. Kita ini ganti ke 600. Yang ini kita ganti 400 sesuai tadi. Oke. Jangan lupa untuk di flow-nya ini standardnya kita centang untuk kedua-duanya ya. Dari gudang sementara 1 ke gudang sementara 2. Kemudian kita ke rak. Ini maksimum kontennya kita ganti 600 karena ada di 60%. Lalu ini first available B, first available level. Stable ini kita sampai 50. Sampai 50 ya. Nah, terus kita klik apply, kita klik OK. Ini juga sama, ini 400 tapi first available B, first available level. Ini kita tulis 50. Jangan lupa diklik apply dan OK. Kemudian kita akan setting ke dispatcher ini. Ini kita klik ke pas shorted distance. Sama ini juga jangan lupa diklik apply, lalu klik OK. Nah, apabila sudah, modelnya sudah kita buat seperti ini.
kelihatan raknya sepanjang 50 dan alurnya sudah sesuai alur semua. Kemudian kita ke perakitan meja, fixed resource-nya, kemudian breakdown, kita add new table, plus kita pilih semuanya yang ada di sini seperti contoh source, queue, processor, conveyor, combiners, rak, lalu kita klik select, kita klik apply dan oke, tapi saya tidak perlu karena sudah ada. Lakukan hal yang sama untuk ke proses inspeksi. Apabila sudah semua, kita coba run. Apakah sudah berjalan dengan baik? Kita bisa lihat di sini untuk kayu jati itu kita simbolkan berwarna pink. Itu udah berhasil ya, udah terpisah antara mesin packaging 1 dan 2, raknya udah terisi pink semua, tidak ada campuran dari warna biru. Itu juga untuk kayu mahoni ini warna biru, raknya juga udah warna biru walaupun sedikit karena ini faktor dari datanya sehingga terjadi penumpukan. Demikian dari pengaplikasian software. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena sama-sama belajar dan masih belum begitu memahami dan mencoba untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.